Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan lanjutkan ceritanya. Gas. Bab 2321. Sekarang, meskipun Kaisar Abadi juga memerintah tiga alam, dia tidak merasa nyaman karena terlalu banyak kekuatan yang tidak dapat dia kendalikan, yang semuanya memiliki senjata ilahi. Saat ini, Tang Zichen telah minum selama 3 hari. Kakak, kamu tidak bisa minum lagi. Apa yang kamu takutkan? Minum lagi. Kamu seharusnya tidak segera kembali ke Skywolf World. Itu tidak mendesak. Misi bulan depanku di Skywolf World masih setengah bulan lagi. Nah, kalau begitu apakah kamu mau duduk di rumahku tidak jauh dari rumahku? Ini. Ayo pergi. Ngomong-ngomong, adikku Akatsuki juga ada di rumah. Apa kau tidak tahu adikku? Ming Yue. Tang Zichen berkata dalam hatinya, ngomong-ngomong, aku belum pernah melihat Ming Yue selama 100.000 tahun. Dia dikirim ke Istana Ilahi Divisi Surgawi saat itu, dan aku belum melihatnya sejak itu. Baik. Tang Zichen awalnya tidak ingin pergi, tetapi memikirkan Ming Yue, dia tetap pergi untuk berbicara dengannya. Bagaimanapun, dia memiliki hubungan dengannya sejak awal. Tang Zichen tiba di keluarga Ming. Ming Cheng segera memerintahkan bawahannya, pergi dan panggil Ming Yue ke sini. Katakanlah, seorang teman lama Tang Zichen ada di sini. Oke. Saat ini, di salah satu kamar kerja keluarga Ming, Ming Yue sedang duduk di depan jendela menatap. Ming Yue, izinkan aku memberitahumu untuk pergi ke sana. Teman lamamu Tang Zichen ada di sini. Apa? Tang Zichen. Fiuh. Ming Yue Ton berlari pergi. Kakak Tang, duduk di sini sebentar. Kakakku akan segera datang. Aku akan pergi dan memfasilitasi. Oke, kamu pergi. Tidak lama setelah Ming Cheng pergi, seseorang bergegas masuk, dan pada pandangan pertama itu adalah Ming Yue. Ming Yue berhenti beberapa meter di depan Tang Zichen, matanya merah. Ming Yue. Tang Zichen memanggil dengan lembut. Ming Yue menggigit bibirnya dan menangis. Kamu bajingan. Kenapa kamu tidak datang kepadaku begitu lama? Apakah kamu melupakanku? Ming Yue menangis. Aku. Tang Zichen tidak tahu harus berkata apa. Ketika dia berada di barak, dia seharusnya tidak impulsif dan memiliki hubungan dengan Ming Yue yang seharusnya tidak dia miliki, tetapi Tang Zichen adalah pria yang sudah menikah. Pada saat ini, Ming Cheng menyelesaikan kenyamanannya, hanya berjalan ke pintu. Saya mendengar saudara perempuan saya di dalam menangis dan berkata, kamu bilang kenapa kamu tidak datang kepadamu aku? Apakah kamu tidak mengakui? Apakah kamu lupa? Masuk kembali barak, aku sudah menjadi orangmu. Bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Akatsuki, maafkan aku. Jangan bilang kamu minta maaf, aku tidak mau mendengarnya. Ming Yue, bukannya aku tidak mau bertanggung jawab, ini aku benar-benar dalam masalah, dan aku tidak ingin memperparahmu. Lagi pula, kamu adalah rindu tertua dari keluarga Ming, atau salah satu dari 10 wanita cantik jenius. Keluargamu telah merencanakan dan mengatur pernikahanmu, yang kudengar kakakmu ungkapkan sebelumnya. Aku tidak peduli, bagaimanapun juga aku sudah menjadi milikmu, bahkan jika kamu tidak bisa menikah denganku dan membiarkanku menjadi kekasih bawah tanahmu, aku masih ingin bersamamu. Hei, mengapa memperparah dirimu begitu banyak? Aku tidak peduli. Ming Yue melemparkan dirinya ke pelukan Tang Zichen. Tang Zichen memeluk Ming Yue erat-erat. Faktanya, Tang Zichen dan Ming Yue hanya pernah berhubungan seks sekali, dan untuk berpikir bahwa itu benar-benar impulsif pada awalnya. Di luar pintu, Ming Cheng konyol. Ya Tuhan, kapan adikku berkumpul dengan Tang Zichen? Ming Cheng benar-benar bingung, dan dia kakak laki-lakinya, bahkan tidak menyadari apapun. Ming Cheng tahu betul berapa banyak yang diharapkan kakeknya dari saudara perempuannya.
Gao, bagaimana dia bisa setuju untuk membiarkan saudara perempuannya menjadi kekasih bawah tanah Tang Zichen, tetapi mereka berdua pernah. Ming Cheng terbatuk. Di dalam rumah Tang Zichen dan Ming Yue berpisah dengan panik. Tang Zichen dengan sengaja berkata, "Nona Ming Yue, lama tidak bertemu, bagaimana kabarmu?" Namun, bakat akting Ming Yue tidak begitu bagus. Wajahnya masih berlinang air mata, dia tidak berbicara, dan terlihat seperti hantu, yang sangat menyakitkan untuk ditonton. Ming Cheng berkata, "Baiklah, jangan berakting, aku tahu semuanya." Ini, Ming Cheng Daotang di kelinci belum memakan rumput sarang, kamu bahkan memasukkan adikku. Tang Zichen merasa malu, "Maaf kakak saya." Ming Yue berkata, "Saudaraku, ini urusanku, bukan urusanmu, masalah ini juga bukan urusan Tang Zichen, aku sendiri yang mengirimkannya kepadamu." Ming Yue, Ming Yue, kamu. Kakak, jika kamu akan memberitahu kakek, cepatlah. Baiklah, jika aku akan memberitahu kakek, aku sudah pergi, mengapa aku harus masuk dan memberitahumu? Kakak, lalu apa yang kamu inginkan? Akatsuki menghela nafas dan bertanya, seberapa jauh kamu telah datang? Tang Zichen terlalu malu untuk mengatakannya. Ming Yue berkata, apa yang sudah selesai sudah selesai. Kalian berdua, aku tidak percaya aku dirahasiakan tentang apa, aku bahkan tidak tahu kapan kalian bersama. Tentu saja masih di barak. Hanya bercanda, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Ming Cheng menatap Tang Zichen. Tang Zichen berkata, jika aku benar-benar tidak bisa, aku tidak punya pilihan selain menikah dengan Ming Yue. Bagaimana dengan keluarga Ding? Apakah Tintan menyukainya? Itu benar-benar tidak mungkin, dan aku tidak peduli, tapi bagaimanapun juga aku akan bertanggung jawab atas apa yang telah kulakukan. Bagaimana denganmu Akatsuki? Ming Cheng menatap adiknya. Ming Yue berkata, aku tidak ingin membebani Zichen, jadi aku tidak akan menikah dengannya, aku hanya ingin menjaga hubungan rahasia dengannya. Ming Yue, kenapa kamu begitu bodoh? Ming Cheng memarahi. Hati Tang Zichen sedang tidak enak, dia malu menghadapi Ming Yue yang begitu masuk akal. Tang Zichen bersumpah, Ming Yue, jangan khawatir, hanya ketika aku memiliki kesempatan, aku pasti akan menikahimu dengan cara yang jelas. Ming Cheng berkata, kakak Tang, mudah bagimu untuk mengatakan, jika kamu meninggalkan keluarga Ding, kamu bahkan tidak akan memiliki rumah di dunia abadi, kamu harus pergi untuk tinggal di pulau-pulau yang kacau dan menggantung di mana semua jenis suku bercampur. Saya percaya suatu hari nanti, saya akan memiliki rumah sendiri. Alam abadi penuh sesak bukan berarti kamu tidak tahu di mana masih ada tanah untukmu membangun rumah. Ming Yuetong tidak puas dan berkata kepada saudaranya, saudaraku, bisakah kamu memotong omong kosong? Mengapa kita harus memiliki rumah di dunia abadi? Itu benar-benar tidak baik. Kita akan pergi ke dunia abadi bumi untuk membangun rumah di mana tanahnya luas dan jarang penduduknya. Kita bisa membangun sebesar yang kita mau. Benar-benar meyakinkanmu. Ming Cheng memarahi. Setelah menghela nafas, Ming Cheng berkata, tentang masalah ini di antara kalian, jangan beritahu siapapun untuk saat ini, jangan beritahu kakek, mari kita tunggu sampai kita memikirkan solusinya. Kalian mengobrol, aku pergi dulu. Ming Yue tersipu dan berkata, saudaraku, maukah kamu memanggil semua pelayanmu? Ming Cheng memutar matanya dan berkata, baiklah, kalian aman di sini, tidak ada yang akan curiga. Tang Zichen dengan sibuk berkata, kakak, terima kasih. Kamu kamu cukup baik, kata Ming Cheng tanpa emosi yang baik. Setelah Ming Cheng pergi, Tang Zichen menutup pintu dan mereka berdua tiba-tiba berpelukan, berciuman dengan ganas. Saat ini, di pintu masuk Skywolf World, Cheng Yu berjalan keluar. Setelah Cheng Yu tiba tidak jauh dari sana, seorang wanita berpakaian pelayan sibuk memanggil putri. Pelankan suaramu, kamu ingin semua orang tahu siapa aku.
Hanya setelah datang jauh barulah pelayan itu berkata, "Putri, apa itu?" Beberapa hari yang lalu, kakekmu secara resmi memberitahu publik bahwa dia memilih menantu untukmu, dan mengumumkan bahwa mas kawinnya adalah pedang naga itu. Sekarang, banyak orang telah datang untuk mendaftar, bahkan putra ke-9 Immortal Emperor, Nian King telah mendaftar. Cheng Yu menghela nafas, lagi pula, tidak ada yang bisa menghindarinya. Putri, saya pikir Anda akan dapat menemukan pria yang Anda sukai. Begitu banyak pria yang mendaftar, saya tidak percaya tidak ada satupun yang Anda sukai. Apa yang Anda tahu? Putri, bukankah benar tidak ada pria yang kamu sukai? Ini. Cheng Yu tiba-tiba teringat seseorang yang tampan dan kuat dengan keterampilan pedang yang hebat, tapi sayangnya orang itu sudah memiliki keluarga lagi. Jadi bagaimana jika ada seseorang yang kamu suka orang tidak menyukaiku? Putri, siapa itu? Jangan membongkar, kamu pikir aku tidak tahu bahwa kamu tidak bisa menyimpan rahasia dengan mulutmu itu. Aku bertanya padamu, aku memasuki pasukan serigala dengan identitas palsu Cheng Yu, kan? Memberitahu kakekku tentang ini. Aku terpaksa melakukannya. Pelayan itu cemberut, mulutnya kesal. Benar, Cheng Yu ini, wanita cantik yang sebelumnya dinilai bersama Tang Zichen di dunia serigala langit. Identitas aslinya adalah cucu dari klan Raja Naga Laut Timur Aos Scuttlebot. Kali ini, sensasinya dari 3 dunia, pahlawan wanita pilihan Raja Klan Naga atas cucu perempuan dan menantunya adalah dia. Tang Zichen tidak mendaftar, tapi Ming Cheng diam-diam mendaftar untuknya. Pada saat ini, pelayan itu mengeluarkan daftar tebal dan berkata, "Putri, saya telah memberi Anda salinan daftar semua orang yang telah mendaftar Anda. Tidak tertarik, sayang sekali aku jelas tidak pernah setuju untuk menikah dengan siapapun. Mengapa semua orang di Istana Naga mengatakan bahwa akulah yang ingin menikah dengan seseorang? Putri, kakekmu yang dengan mabuk mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal, akibatnya tersebar dan semua orang mengatakan bahwa kamu sendiri ingin menikah. Ini sangat menjengkelkan, sebagian identitas saya Cheng Yu, diketahui lagi. Haruskah saya pergi ke tempat lain dan mencari identitas lain untuk disembunyikan?" Meskipun Cheng Yu mengatakan ini, tetapi di dalam hatinya, dia tidak mau, karena dia tidak ingin meninggalkan kelompok ke-9 dari tim pertempuran Serigala Langit. Tempat ini ada seseorang yang tidak ingin dia tinggalkan, dia juga ingin pergi bersamanya untuk berburu binatang iblis. "Putri, sebaiknya Anda melihat daftarnya," kata pelayan itu. Cheng Yu melihat daftar yang tebal dan berkata, "Mereka semua adalah beberapa orang yang tidak saya sukai. Apa yang saya lakukan?" "Putri, belum tentu demikian. Bagaimana jika ada orang di sini yang Anda sukai dan tertarik? Ngomong-ngomong, semua jenis pria jenius dan dewa perang jenius di alam abadi telah mendaftar, bahkan 10 jenius teratas di alam abadi telah mendaftar. Tidak tertarik? Putri, lihat saja, seorang wanita akan selalu menikah, tidak bisa bersembunyi dari ini." Cheng Yu harus bosan dan mengambilnya dan membolak-baliknya. Melompat dan membolak-balik halaman sebanyak 3 kali, dia mencapai beberapa halaman terakhir. "Putri, di mana kamu bisa melihatnya seperti ini?" "Tidak mau." Cheng Yu belum menyelesaikan kalimatnya, tetapi tiba-tiba, di beberapa halaman terakhir, dia melihat nama yang dikenalnya. Tang Zichen. Cheng Yu terkejut di dalam. Tang Zichen ini, apakah Tang Zichen yang ku kenal? Cheng Yu segera melihat profil pendaftaran Tang Zichen, anggota tim pertempuran Serigala Langit, berusia di bawah 1000 tahun, dengan ranah Prasuan Xian. Ini benar-benar dia. Tiba-tiba, Cheng Yu sangat bersemangat hingga dia akan melompat, tidak, sangat senang hingga dia akan menangis. "Putri, ada apa denganmu?" Pembantu itu terkejut. "Tidak apa-apa, aku sangat senang, Chun Xing, terima kasih, hahaha." Cheng Yu tertawa senang, dan mencium pelayan itu beberapa kali. Sang putri gila.
Pelayan itu tampak bingung. Di dalam Cheng Yu berkata, Tang Zichen, saya tidak pernah berpikir Anda akan mendaftar, hehe. Cheng Yu menyukai Tang Zichen saat dia berada di dunia serigala. Namun, Tang Zichen tidak mengetahui identitas asli Cheng Yu, dan setelah meninggalkan dunia serigala, Tang Zichen tidak memverifikasi apakah ada orang seperti itu. Tang Zichen tidak akan pernah menyangka bahwa Cheng Yu adalah cucu dari Raja Klan Naga Auskuleri yang menyamar. Aku sangat senang. Cheng Yu berteriak keras. Putri. Baiklah Chun Xing, kamu kembali dulu, beritahu kakekku, katakan saja padanya aku baik-baik saja, jangan lupa tentang apa yang dia katakan tentang menikah, hehe, kapan kamu akan secara resmi merekrut pengantin, beritahu dia, aku akan melakukannya, pasti kembali tepat waktu. Tapi kamu baru saja, jangan banyak bertanya terlalu lama. Cheng Yu berjalan pergi, menuju ke dunia serigala langit, dan berkata dalam hatinya, aku tidak tahu apakah Tang Zichen sudah kembali, hehehehe. Mungkin dia bangga pada dirinya sendiri di dalam. Tentu saja, rahasia identitas aslinya, dia tidak akan memberitahu Tang Zichen sebelumnya. Sampai saat perekrutan pernikahan, dia ingin memberi kejutan pada Tang Zichen. Saat ini, Cheng Yu merasa bahwa seluruh dunia begitu indah. Saat ini, Tang Zichen masih berada di rumah Ming Yue. Orang ini, dia masih punya satu di tangannya. Saya benar-benar tidak tahu mengapa garis emosional orang ini begitu berkembang, mungkin seperti yang dia katakan sendiri, bawakan asam, dia hanya cacat sehingga dia tidak akan memiliki kekhawatiran emosional. Akatsuki. Apakah kita pacaran? Jangan biarkan kakakmu menunggu. Beri dia pelukan lagi. Sudah berjam-jam. Jangan, siapa yang tahu jika lain kali kamu memanggilku itu akan menjadi 100.000 tahun lagi. Tidak, jangan khawatir, aku akan selalu datang ke kakakmu untuk minum. Yah, jangan bohong padaku. Tentu. Kalau begitu 1 jam lagi berpelukan dan kita akan pergi keluar. Han, apakah kamu tidak lelah berpelukan? Tidak lelah, tidak selama sisa hidupku. Sungguh menyebalkan. 1 jam berlalu lagi. Di luar gerbang utama, Ming Cheng berjongkok di pintu dengan ekspresi pahit di wajahnya, berkata dalam hati, kedua orang ini, apakah mereka benar-benar mengira aku penjaga gerbang? Sudah berjam-jam, dan mereka masih belum keluar. Ming Cheng tertekan, Tang Zichen berselingkuh dengan saudara perempuannya. Dia membantu mereka menjaga pintu, dan itu hanya beberapa jam. Jika ini sering terjadi, dia tidak akan pingsan. Sekarang, Ming Cheng menyesal membantu Tang Zichen mendaftar. Jika dia tahu bahwa Tang Zichen berselingkuh dengan saudara perempuannya, dia tidak akan membantu Tang Zichen mendaftar. Tepat pada saat ini, suara Ming Yue terdengar dari dalam. Saudaraku, kamu bisa masuk sekarang. Ming Cheng pergi ke halaman dan menatap Tang Zichen dan Ming Yue dengan wajah gelap. Tang Zichen tersenyum heheli dan berkata, saudaraku, ini sulit untukmu, kan tidak ada yang curiga. Kalian berdua bajingan, kenapa kalian membuatku berjaga di depan pintu begitu lama? Kakak, kamu tahu aspek-aspek tertentu lebih kuat. Alangkah baiknya jika aku seperti beberapa orang dan itu hanya beberapa detik, jadi kamu tidak perlu menahan pintu terlalu lama. Omong kosong. Ming Yue tersipu dan melirik Tang Zichen dan berkata, saudaraku, kalian bicara, aku pergi dulu. Tang Zichen kembali ke dunia serigala. Suasananya bagus. Tang Zichen, Cheng Yu, yang telah menunggu lama tiba-tiba melompat keluar dari sudut dan berteriak dari mulutnya, menakuti Tang Zichen dengan kekerasan. Cheng Yu, apa yang kamu lakukan? Kamu sudah sangat tua, dan kamu masih bermain permainan anak-anak. Tang Zichen tertekan. Hehe, kamu kembali. Ya, apa yang kamu lakukan? Hehehe, tidak ada yang dilakukan. Cheng Yu menatap Tang Zichen dengan wajah tersenyum. Saraf. Hehe. Han sangat gugup.
Tang Zichen memutar matanya, bertanya-tanya apakah Cheng Yu tiba-tiba sakit dan aneh. Tang Zichen tidak tahu sampai mati bahwa orang di depannya adalah cucu dari klan Naga Laut Timur. Cheng Yu bertanya, Tang Zichen, apa yang kamu lakukan akhir-akhir ini? Tidak banyak, hanya perjalanan pulang, kata Don Zichen. Apakah itu semuanya? Atau apa? Apakah kamu tahu bahwa cucu dari Raja Naga Laut Timur sedang merekrut? Kamu juga tahu itu. Tentu saja, ini adalah topik terpanas di seluruh dunia abadi saat ini. Sejujurnya, apakah kamu sudah mendaftar? Apakah kamu juga menginginkan pedang Gnosis naga itu? Namun, normal bagimu untuk menginginkan pedang itu. Lagi pula, kamu adalah master pedang. Jika kamu memiliki senjata suci itu, kamu akan langsung menjadi kuat. Tang Zichen berkata, kamu terlalu memikirkannya. Aku tidak mendaftar untuk itu. Kamu tidak mendaftar. Tentu saja tidak, saya sudah punya istri, bagaimana saya bisa mendaftar lagi? Tidak, gumam Naruto. Hei, apa yang kamu gumamkan? Tidak ada apa-apa. Cheng Yu berkata dalam hati, pasti malu tidak berani mengakuinya. Tidak masalah, toh, hasil kandidat terakhir sudah diputuskan secara internal di hatiku, hehehe. Cheng Yu memandang Tang Zichen, matanya dipenuhi kelembutan dan madu. Tang Zichen merinding, mengatakan dia bosan, dan buru-buru pergi. Keesokan harinya, Tang Zichen melanjutkan untuk menyelesaikan misi berburu bulan ini. Apakah semua orang di sini belum? Teriak Don. Mereka semua ada di sini. Raja Iblis 9 Taois berkata. Sekarang 9 Raja Iblis Tao semuanya bergaul dengan Tang Zichen, dan meskipun mereka berada di dunia yang sama, sebelum Xuanxian, Tang Zichen jauh lebih kuat daripada 9 Raja Iblis Tao. Juga yang terkuat kedua dari 9 kelompok mereka, dan peringkat ketiga adalah Cheng Yu. 5 yang tersisa, Du Fei, Yao Fang, kakak ipar Ni, Hu Guangrong, dan Kasoli, semuanya memiliki kekuatan yang sama. Jika kelimanya dari mereka kuat, mereka pasti sudah diburu oleh 8 kelompok lainnya, dan itu karena mereka terlalu buruk sehingga mereka tidak diinginkan dan tetap di grup 9. Tang Zichen berkata, ayo, selesaikan misi bulan ini. 8 dari mereka, sekali lagi, memasuki hutan. Kali ini, binatang iblis adalah kera bumi dengan tubuh emas. Secara total ada 16 dari mereka, 2 kali lebih banyak dari jumlah mereka. Bunuh. Tang Zichen bergegas ke atas, tidak memiliki strategi serangan pencar seperti sebelumnya. Raja Iblis 9 Dao berkata, Zichen, ayo terus bekerja sama, aku akan menyerang dengan pikiranku. Bagus. Engah. 3 menit kemudian, Tang Zichen telah membunuh 14 binatang iblis. Masih ada 2 yang tersisa, 1 tersisa untuk 5 anggota tim yang sangat lemah itu, dan 1 lagi untuk Cheng Yu, yang tidak bisa dibiarkan tanpa melakukan sesuatu. Dan Tang Zichen dan Raja Iblis 9 Dao, duduk dan minum di samping. Raja Iblis 9 Dao berkata, terlalu mudah bagi kita berdua untuk melatih tangan kita. Immortal Sensei Anda kuat, hampir tidak ada binatang iblis yang tidak diserang oleh pikiran Anda, sementara saya kuat dalam pertempuran, kami bergandengan tangan, memang itu terlalu mudah. Fokus utama saya di masa depan masih pada niat Anda dapat merawat saya dengan lebih baik. Raja Iblis 9 Dao tersenyum. Tentu saja, kita bersaudara. Kekuatan tempur Raja Iblis 9 Dao tentu tidak bisa dibandingkan dengan Tang Zichen, tidak peduli apakah dia berlatih mantra atau apapun itu sangat biasa, tetapi dia memiliki niat yang kuat dan tidak lemah ketika dia bekerja dengannya. Beberapa tahun yang lalu, ketika Raja Iblis 9 Dao pertama kali bergabung dengan tim Serigala, Tang Zichen menyarankan agar dia menyerahkan segalanya dan berspesialisasi dalam satu bidang, mungkin mencapai lebih banyak. Jadi, ada situasi ini hari ini.
Dengan mereka berdua bekerja sama satu sama lain, belum lagi setan-setan ini, bahkan jika jumlahnya 10 kali lebih banyak mereka akan dengan mudah dihancurkan. Segera Cheng Yu membunuh satu binatang iblis yang dimilikinya. Fiuh! Cheng Yu dengan lelah berlari. Kalian berdua, minum sambil melihatku lelah di sana itu sangat tidak manusiawi, kata Cheng Yu. Tang Zichen berkata, kami berdua telah merawat 14 binatang iblis, tentu saja kami harus meninggalkan satu untukmu dan satu untuk masing-masing dari mereka berlima, jika tidak kalian hanya akan datang untuk berputar setiap bulan. Bagaimana bisa begitu mudah? Cheng Yu berkata, kalian berdua itu hanya pasangan yang dibuat di surga. Dengan kalian berdua bekerja sama, kekuatan kalian telah meningkat lebih dari 100 kali lipat. Binatang iblis ini hanya 3 kali lebih kuat dari kalian, di mana mereka lawanmu. Hehe. Mereka berdua dan Raja Iblis tertawa satu sama lain, mereka dapat mengatakan bahwa tidak ada yang bisa tanpa satu sama lain, terutama Raja Iblis, dia akan menyerang ide di masa depan, dan aspek mantra akan menjadi lebih buruk dan lebih buruk lagi, jadi dia harus mengandalkan Tang Zichen untuk perlindungan. Dan jika Tang Zichen tidak memiliki Raja Iblis untuk membantunya, dia awalnya kurang lebih kuat. Pada saat ini, di kejauhan, 5 orang lainnya, Du Fei, Yao Fang, kakak Iparni, Hu Guangrong, Kasoli, mereka bekerja sama untuk membunuh binatang iblis. Cheng Yu berkata, apakah kamu ingin aku naik dan membantu? Tidak, semua orang perlu tumbuh, begitu juga mereka, aku telah memberi mereka masing-masing arahan dan petunjuk tentang bagaimana mereka harus menjadi lebih kuat ke depan. Mereka berlima juga sedang dalam perjalanan, dan mereka sudah banyak lebih kuat dari saat aku pertama kali bertemu mereka. Saat itu, mereka berlima, ditambah pemimpin tim Fen, hanya bisa mengumpulkan dan membunuh satu binatang iblis dan mereka tidak membutuhkan Fen untuk melakukannya. Yah, mereka berlima benar-benar meningkat pesat dan bekerja keras. Tang Zichen, itu semua berkat kamu, mereka sangat berterima kasih padamu di dalam. Kita semua bersaudara. Cheng Yu bertanya, bagaimana denganku? Kamu juga saudara laki-laki. Mata Cheng Yu tersenyum cerah, hanya saudara laki-laki. Atau apa? Hehehe. Cheng Yu berkata dalam hati, kamu akan tahu nanti. Setelah beberapa menit lagi, kelima orang itu juga berlatih membunuh binatang iblis itu dengan tangan mereka. Haha, sudah mati. Kelima orang itu berlari ke arah Tang Zichen. Tang Zichen berkata, tidak buruk, kali ini kamu membunuh binatang iblis itu dalam waktu kurang dari 10 menit, ada kemajuan. Terima kasih, Tang Zichen, jika bukan karena kamu menunjukkan jalan kita yang hilang, kita pasti masih dikejar oleh binatang iblis seperti kita di awal, apalagi kita berlima bekerja sama untuk membunuh seekor binatang iblis berkali-kali lebih kuat dari kita. Baiklah, mari kita hentikan omong kosong ketika aku menjadi saudara laki-laki, misi bulan ini selesai, kembali ke pelatihanmu. Tang Zichen membelah kepala setiap binatang iblis untuk memeriksa setiap inti binatang Hong Sun, dan kali ini, hanya satu yang ditemukan. Setelah itu, mereka kembali ke perkemahan. Saat mereka kembali ke kamp AAA, mereka kebetulan melihat sekelompok lebih dari 60 orang, maju menuju hutan. Ini kelompok 3, kata Cheng Yu. Ketika Tang Zichen melihat kelompok itu, pemimpinnya adalah seorang wanita yang memiliki wajah dingin namun cantik. Benar, wanita mana yang merupakan cucu perempuan Leng Tianling, Leng Lonemun. Kelompok mereka, ketika mereka bertemu dengan 3 kelompok, Tang Zichen tersenyum dan berkata, kalian juga akan menyelesaikan misinya. Bukan urusanmu, Leng Lonesomemun mendengus. Leng Lonesomemun adalah pemimpin dari ketiga kelompok tersebut. Namun, ketika Leng Lonemun melewati Raja Iblis 9 Dao, dia memanggil dengan jujur, Paman. Raja Iblis 9 Dao telah menikahi bibi Leng Guolwei, jadi dia memanggilnya Paman.
Raja Iblis 9 Dao mengangguk. Kembali ke kamp Aaaa Tang Zichen dan yang lainnya pergi ke retret masing-masing. Tidak setiap bulan mereka keluar. Waktu berlalu dengan lambat dan dalam sekejap mata, beberapa ratus tahun berlalu. Suatu hari setelah beberapa ratus tahun, Tang Zichen dan yang lainnya tiba-tiba menerima pemberitahuan semuanya, tolong berkumpul di lapangan perkemahan. Pada saat ini, di alun-alun kamp Aaaa Dewa Perang bermata tiga berdiri di udara. Semua orang dari tim pertempuran Skywolf tiba satu demi satu. Lihat kaptennya. Semua anggota tim memberi hormat. Meskipun Dewa Perang Tiga Mata adalah kapten dari tim pertempuran Serigala Langit, dia jarang dan jarang masuk apalagi pertemuan semacam ini. Dewa Perang Tiga Mata melirik semua orang dan berkata, semuanya sudah lama sekali, dan terakhir kali kita berkumpul adalah puluhan juta tahun yang lalu. Ada banyak wajah mentah di antara kalian, dan banyak wajah tua seperti bayi. Mungkin beberapa wajah lama sudah tahu untuk apa saya di sini. Itu benar, sudah waktunya untuk kompetisi Dewa Perang Serigala Surgawi, setiap 30 juta tahun sekali. Mungkin beberapa pendatang baru tidak tahu apa itu turnamen prajurit Skywolf. Di sini, izinkan saya menjelaskan sedikit lebih banyak. Kompetisi Dewa Pertempuran Serigala Langit, yang secara pribadi disetujui oleh Kaisar Abadi, sekali setiap 30 juta tahun, puncak 3 dari setiap tingkat wilayah dipilih setiap waktu. Pemenang pertama akan diberi hadiah 2 pil ban kelas 2, pemenang kedua akan diberi hadiah 1 pil ban kelas 2 dan pemenang ketiga akan diberi hadiah 1 pil ban kelas 1 pil ban. Wow! Tang Zichen dan pendatang baru lainnya terkejut. Tempat pertama dihadiahi dengan 2 pil ban kelas 2A. Jika Tang Zichen bisa memenangkan tempat pertama, bukankah itu berarti dia bisa mendapatkan 2 pil ban kelas 2? Jika Anda meminumnya dan keduanya bekerja, bukankah Anda bisa melangkah ke tahap tengah Taishan dalam waktu singkat? Tang Zichen menelan dengan kejam. Seluruh tim pertempuran Serigala Langit heboh. Dewa Perang Tiga Mata berkata, saya datang ke sini hari ini untuk memberitahu Anda tentang masalah ini. Kompetisi Dewa Pertempuran Serigala Surgawi, masih ada 1 tahun lagi, waktunya sangat ketat. Saya berharap Anda semua merebut tahun lalu, setelah semua 2 pil kelahiran kelas 2, jangan bilang kalian aku juga pelahap hukuman, hahaha. Terdengar suara menelan. Dewa Perang Tiga Mata akhirnya berkata, baiklah, bubar, semuanya pergi dan bersiaplah dengan baik, untuk tahun depan Anda tidak harus menyelesaikan setiap misi bulanan, bebas untuk bersiap. Setelah mengatakan itu, Dewa Perang Tiga Mata pergi. Semua orang kembali ke persiapan mereka. Raja Iblis 9 Dao berkata, Tang Zichen, hadiah ini benar-benar untuk mati. Semua orang ingin menjadi tempat pertama. Tempat kedua juga tidak buruk. Cheng Yu berkata, Kaisar Abadi terlalu murah hati, setiap kerajaan memberi penghargaan kepada 3 besar, tim pertempuran Serigala Surgawi kita, yang mencakup anggota dari Swan Immortal hingga Golden Immortal. Berapa total hadiah ini? Ini bukan apa-apa, Perang Iblis Surgawi terakhir secara langsung menghadiahkan 100 pil janin kelas 1. Biasanya sulit untuk melihat 1 pelet janin sama sekali. Aku bertanya-tanya berapa banyak persediaan Kaisar Abadi. Tang Zichen berkata, baiklah, mari kita berhenti berdiskusi, mari pikirkan bagaimana menjadi 3 besar dalam waktu 1 tahun. Meskipun kita bersaudara dalam kelompok yang sama, kita sama-sama saingan satu sama lain. Semua orang menganggukkan kepala dan pergi berkultivasi. Tang Zichen, sebaliknya, meninggalkan dunia serigala. Tang Zichen harus mencari inspirasi yang lebih kuat, lagi pula, dia tidak harus berburu binatang iblis untuk tahun depan. Tang Zichen memiliki lebih banyak waktu untuk berpikir tentang bagaimana mengambil pedang kesedihan Agung Yuan Surgawinya dan menyebarkannya untuk menjadi lebih kuat.
sehingga untuk mengalahkan tim Skywolf, sehingga Prasuan Immortal menjadi nomor 1 di Prasuan Immortal. Ketika Tang Zichen keluar dari dunia Serigala Langit, Tang Zichen menyadari bahwa setiap kekuatan di seluruh dunia abadi sudah tahu tentang waktu kompetisi prajurit Serigala Langit. Lagi pula, setiap kekuatan menginginkan anak dan murid mereka diberi penghargaan. Setelah Tang Zichen kembali ke keluarga Ding, Ding Changding adalah orang pertama yang datang ke Tang Zichen. Zichen, ayah, ada apa? Kompetisi Dewa Pertempuran Serigala Langit akan dimulai dalam setahun, kan? Ya, hebat, kamu harus masuk ke 3 besar. Jika kamu bisa, kamu lebih baik mendapatkan tempat pertama di periode Prasuan Xian. Hehe, 2 pil kelahiran kelas 2. Ayah, semua orang ingin mendapatkannya, tetapi mereka tidak terlalu percaya diri. Lagi pula, banyak anggota terkuat dari tim Serigala, terutama anggota Prasuan Immortal, memiliki proporsi angka terbesar. Kalau begitu bekerja keras, apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu? Tidak dibutuhkan. Lebih dari itu, apakah kamu mencoba untuk menemukan trik pedang tercepat di dunia sebelumnya? Ding Changdao bertanya. Ya, tapi aku tidak bisa menemukannya. Hehe, aku tahu. Ada apa? Itu pedang ilahi tanpa bayangan, tetapi pedang itu telah hilang, dan aku khawatir bahkan Kaisar Abadi tidak tahu di mana itu. Kenapa? Kaisar Abadi adalah penguasa 3 alam, tidak mungkin dia tidak tahu. Dia tahu di mana ada banyak batu di dalam 3 alam. Ding Changdong berkata, kamu tidak tahu, pedang ilahi tanpa bayangan adalah teknik pedang yang terbentuk secara alami yang kudengar diciptakan oleh kera raksasa di permulaan langit dan bumi. Pada saat itu, Kaisar Abadi belum menjadi abadi. Kaisar, jadi mereka tidak bisa mengendalikan apa yang ada di sana. Oh, begitu. Tang Zichen mengerti bahwa itu sebenarnya seperti senjata dewa, sesuatu yang berasal dari permulaan dunia. Karena kamu bahkan tidak bisa menemukannya, apa gunanya memberitahuku? Ding Changdong tersenyum, jika kamu ingin tahu, aku akan memberitahumu, tetapi memberitahumu bukan berarti aku tahu di mana itu. Jika aku tahu di mana itu, aku mungkin tidak akan menjadi diriku yang sekarang, yang lalu. Bagaimanapun, terima kasih. Yah, lakukanlah, aku percaya padamu. Tang Zichen tersenyum pahit, jika dia bisa menemukan pedang ilahi tanpa bayangan, dia mungkin bisa dengan mudah menjadi tempat pertama. Jika dia benar-benar dapat menemukan pedang ilahi tanpa bayangan, maka pedang kesedihan besar Yuan Surgawi yang diciptakan sendiri oleh Tang Zichen dapat dipraktikkan tanpa harus mempraktikannya, karena itu bahkan tidak 1/1000 sebagus pedang ilahi tanpa bayangan. Lagi pula, bahwa pedang ilahi tanpa bayangan adalah produk awal dunia, mirip dengan senjata ilahi, tetapi bagaimanapun, senjata ilahi adalah senjata dan pedang ilahi tanpa bayangan adalah sebuah buku. Tang Zichen memikirkan seseorang yang mungkin tahu di mana rahasia pedang tanpa bayangan itu. Orang itu adalah Flip Sky Mirror. Setelah Ding Changdong pergi, Tang Zichen segera mengeluarkan Flip Sky Mirror. Pada saat yang sama, Tang Zichen mengeluarkan setetes Hong Mengqi yang baru saja dia panen. Apakah saya perlu memberikan setetes Hong Mengqi ini ke Flip Sky Mirror sehingga dia dapat terbangun? Sudah 100.000 tahun sejak terakhir kali cermin pembalikan terbangun. Saya telah berhasil mengumpulkan setetes lagi Hong Mengqi. Namun, alasan saya mengumpulkan Hong Mengqi awalnya untuk memperbaiki Flip Sky Mirror. Hanya saja Overturning Mirror dengan jelas mengatakan bahwa aku harus mengumpulkan 100 tetes sebelum memperbaikinya, dan aku hanya punya 1 tetes sekarang, jadi aku hanya bisa membiarkannya hidup kembali untuk sementara waktu. Tang Zichen sangat ragu-ragu, bukan karena dia ragu-ragu, tetapi cermin pembalikan telah memperingatkannya. Selain itu, bagaimana jika kaca pembalik tidak mengetahui keberadaan pedang ilahi tanpa bayangan itu?
Tidak peduli apa, bertarung habis-habisan, apakah itu untuk pedang ilahi tanpa bayangan atau untuk dua pil ban kelas 2 itu, aku harus mencobanya. Dengan demikian, Tang Zichen dengan tegas menggunakan tetesan Hong Shen Qi itu untuk membangunkan cermin penjungkir balik. Hei, kenapa aku bangun lagi, Tang Zichen, apakah kamu membangunkanku? Senior Overturning Mirror, ini aku baru saja mendapatkan setetes lagi Hong Mengki. Bukankah aku sudah memberitahumu, jangan perbaiki aku tanpa mengumpulkan 100 tetes, jika Kaisar Abadi tahu, kamu sengsara, aku baik-baik saja, paling banter aku punya tuan baru. Aku tahu, tapi jangan khawatir, Kaisar Abadi seharusnya tidak tahu. Itu sulit untuk dikatakan, bocah Immortal Emperor itu, meski sedikit bodoh, tidak terlalu menyenangkan untuk kalian. Karena itu masalahnya, aku akan menghentikan omong kosongnya, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Cepat katakan, kamu tahu pedang ilahi tanpa bayangan? Tang Zichen bertanya. Kupikir itu adalah sesuatu yang penting, tapi ternyata itu adalah trik pedang yang buruk yang dibandingkan dengan kera. Apa? Itu hal yang buruk di matamu. Sial, apakah kamu ingin rahasia pedang yang mendalam? Aku bisa memberimu satu set yang 10.000 kali lebih dalam daripada pedang ilahi tanpa bayangan. Betulkah? Tentu saja itu benar, tapi itu harus menunggu sampai kamu benar-benar memperbaikiku, karena aku sekarang rusak parah dan kehilangan banyak konten, dan teknik pedang yang kuberikan padamu adalah sesuatu yang benar-benar ada di awal dunia, bukan jenis pedang ilahi tanpa bayangan itu diciptakan oleh kera dan monyet itu sendiri setelah permulaan dunia, perbedaannya terlalu besar. Tang Zichen dengan sibuk bertanya, kalau begitu, pedang ilahi tanpa bayangan itu sangat buruk. Tidak, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengatakan bahwa pedang ilahi tanpa bayangan itu buruk, hanya aku yang memenuhi syarat. Tentu saja, Kaisar Abadi mungkin juga memenuhi syarat untuk mengatakan bahwa itu buruk, sisanya tidak ada yang berani mengatakan itu pedang ilahi tanpa bayangan itu buruk. Lagi pula kera dan monyet di awal dunia, jika ditempatkan sekarang, Kaisar Abadi mungkin bukan tandingannya, sayang sekali ia mati lebih awal. Jika Anda bisa berlatih menjadi pedang tanpa bayangan pedang ilahi sekarang, kamu akan benar-benar tak terkalahkan pada level yang sama, dan bahkan, 2 atau 3 level yang lebih tinggi darimu tidak akan cocok. Wah, kuat sekali. Itu hanya kuat untuk tahapmu saat ini, pada saat kamu mencapai level immortal, pedang ilahi tanpa bayangan hanya akan dianggap sebagai teknik pedang kelas atas. Ini bukan level pamungkas, tapi jangan khawatir, ketika kamu menjadi seorang yang abadi, aku akan memberitahumu teknik pedang pamungkas yang sebenarnya, jadi ada baiknya berlatih pedang ilahi tanpa bayangan terlebih dahulu untuk pemanasan. Aku mohon senior untuk memberitahumu. Tang Zichen sangat gembira, cermin terbalik benar-benar tahu segalanya, itu layak untuk permulaan langit dan bumi. Senjata ilahi yang ada pada saat itu. Selanjutnya, cermin pembalikan memberitahu Tang Zichen tentang rahasia pedang ilahi tanpa bayangan. Pedang ilahi tanpa bayangan hanya memiliki total 5 baris. Satu kalimat adalah satu lapisan. Tang Zichen merasa bahwa resep pedang semacam ini benar-benar menyentak dan sulit dimengerti. Namun, siapa yang menjadikannya Tang Zichen? Tang Zichen dilahirkan dengan bakat luar biasa untuk semua jenis rahasia, dan dia bisa membuat rahasia pedangnya sendiri, jadi tentu saja dia tidak sebanding dengan orang biasa. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa keras dan sulitnya untuk dipahami, Tang Zichen mempelajarinya dan memahaminya. Setelah itu, Tang Zichen mencari tempat tersembunyi. Tang Zichen langsung pergi ke alam abadi bumi untuk berlatih. Alam abadi adalah tempat yang kecil, jadi terlalu besar untuk hanya berlatih. Swoosh! Setengah tahun kemudian, Tang Zichen mempraktikkan kalimat pertama pedang ilahi tanpa bayangan. Hahaha, hahaha. Tang Zichen tertawa keras.
Hanya setelah dia berlatih kalimat pertama, Tang Zichen merasa bahwa dia lebih dari 1000 kali lebih kuat daripada ketika dia menggunakan pedang kesedihan besar Heavenly Yuan. 1000 kali, konsep apa ini? Tidak heran cermin terbalik mengatakan bahwa berlatih pedang ilahi tanpa bayangan dan membunuh beberapa level yang lebih tinggi dalam hitungan detik bukanlah masalah sama sekali. Namun, pedang ilahi tanpa bayangan ini, untuk Tang Zichen itu hanya pemanasan dulu. Nanti, ketika dia menjadi tingkat abadi, rahasia dunia yang sebenarnya, Tang Zichen bisa mulai berlatih. Tang Zichen sepertinya melihat gambaran dirinya di puncak hidupnya. Tang Zichen diam-diam berkata, dengan kekuatan saya saat ini, saya pikir, melonjak semua level yang sama kompetisi dewa pertempuran Sirius ini, tempat pertama adalah suatu keharusan bagi saya, bahkan saya berpartisipasi dalam pertengahan Suan Immortal dan akhir pos Suan Immortal bersama-sama, jika ketiganya mengambil tempat pertama, bukankah mungkin mendapatkan 6 pil kelahiran kelas 2 pada saat yang bersamaan? Namun, Tang Zichen berpikir untuk kedua kalinya, akankah sesuatu terjadi jika dia begitu terkenal? Lagi pula, jika hidupnya sudah habis, masih ada artinya. Masih ada setengah tahun tersisa, tetapi Tang Zichen tidak melanjutkan berlatih pedang ilahi tanpa bayangan, karena hanya tersisa setengah tahun, dia tidak bisa berlatih kalimat kedua. Jadi, Tang Zichen pergi mencari Mu Qianji. Sayang sekali Mu Qianji tidak ada di sana lagi, dan juga rumah yang dulu ditinggali keluarga Damelao sudah menjadi gurun sekarang. Bagaimanapun juga, ratusan ribu tahun telah berlalu, dan sebagai orang biasa, milik Damelao keluarga sudah berubah menjadi sekop bumi. Bahkan jika putra Damelao menjadi abadi di bawah bimbingan Mu Qianji, seorang abadi tidak akan tinggal di rumah untuk waktu yang lama. Tang Zichen menghela nafas, kali ini, dia tidak bisa melihat Mu Qianji lagi. Tang Zichen hanya bisa pergi ke Akademi Abadi untuk melihatnya. Semuanya tetap sama di Akademi Abadi, seolah-olah ratusan ribu tahun adalah waktu yang singkat. Tentu saja, bisnis Tang Zichen di Akademi Abadi juga berjalan lancar, tetapi Tang Zichen sudah lama kehilangan koin abadi. Dalam sekejap mata, 1 tahun hampir habis. Tang Zichen bergegas kembali ke dunia Serigala Langit untuk mempersiapkan kompetisi Dewa Perang Serigala Langit. Semuanya kompetisi Dewa Pertempuran Skywolf, dimulai besok. Apakah kalian semua siap? Siap-siap. Baiklah, saya harap Anda semua mengeluarkan sisi terkuat Anda. Besok, silakan pergi ke Immortal Heaven and Earth Square pagi-pagi sekali. Kenapa pergi ke sana? Karena, juri kompetisi Dewa Pertempuran Serigala Langit adalah Kaisar Abadi itu sendiri. Semua orang terkejut. Bersambung.